Halo Sobat Kolektori. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara menyimpan koleksi uang kertas. Dari beberapa video saya sebelumnya, banyak rekan-rekan yang bertanya kepada saya tentang bagaimana sih caranya menyimpan koleksi uang yang baik dan aman. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya saya menyimpan koleksi uang kertas. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Kolektori. Nah, untuk cara yang pertama atau tips yang pertama, setiap koleksi uang kertas ya, saya selalu masukkan ke dalam plastik ya. Ini adalah plastik khusus gitu ya, dengan ukuran yang sama dengan ukuran uang ya. Biasanya ini dijual secara umum dan ukurannya juga berbeda-beda. Ada yang ukuran sedang, besar, ada juga yang ukuran kecil untuk uang kertas seperti ini ya. Oke, seperti ini juga ada. Apa tujuannya? Jadi ketika kita masukkan uang ke dalam plastik ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga atau melindungi uang kita dari kotoran, minyak atau air ketika kita sedang memegang uang ini. Nah, kita tahu bahwa kadang tangan kita juga menghasilkan minyak. Jadi ketika kita memegang uang, kita akan meninggalkan bekas minyak, air gitu ya. Dan apalagi ketika mungkin kadang kita nggak sengaja taruh gitu ya di meja, ada kotoran, itu juga akan bisa merusak uang kertas kita. Nah, oleh karena itu cara yang terbaik adalah kita coba masukkan ke dalam plastik ya, sebagai pelindung gitu. Oke, plastik ini dijual secara umum, banyak dijual di marketplace, harganya juga cukup murah gitu ya, dan dijual dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke, itu adalah tips atau cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah untuk koleksi yang saya simpan gitu ya, itu saya masukkan ke dalam album seperti ini bentuk albumnya ya, dimana di dalam album itu terdapat folder-folder plastik seperti ini ya. Jadi saya masukkan uang tersebut ke dalam folder plastik. Saya menggunakan folder yang berwarna transparan. Kenapa? Agar ketika kita bisa mengakses atau membuka atau melihat koleksi kita bisa lihat baik di bagian depan maupun bagian belakang gitu ya. Ada berbagai macam tipe dari folder, ada yang berwarna hitam atau ada juga yang berwarna transparan seperti ini, tapi saya pilih yang berwarna transparan. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya kalau kita simpan di dalam folder seperti ini? Yang pertama, selain membuat koleksi kita menjadi lebih rapi gitu ya, lebih tertata, kita bisa urutkan. Folder ini juga menjaga uang kita dari resiko terlipat. Jadi kadang ketika kita menyimpan gitu ya, kalau kita mungkin lupa gitu ya, ada risiko nanti uang itu terlipat. Nah, ketika kita masukkan dalam folder seperti ini ya, ini akan menjaga uang kita dari risiko terlipat gitu. Jadi itu yang cukup penting ya. Kenapa kita masukkan koleksi itu dalam ke dalam folder. Nah, saran saya hindari menyimpan uang dengan cara dilaminating atau dimasukkan ke dalam album foto yang menggunakan perekat, karena itu sangat akan berpengaruh terhadap kondisi dari koleksi kita. Nah, oke, itu adalah tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga, selain dengan menggunakan plastik dan juga folder album, saya juga menggunakan ini adalah card case ya, atau plastik mika yang cukup tebal ya. Ini biasanya saya gunakan untuk koleksi uang kuno yang secara kondisi kertasnya sudah cukup rentan sekali seperti ini ya. Misalnya sudah sangat tua, cukup rentan sekali, sehingga untuk mencegah terjadinya kerusakan di uang kertas ini, maka saya masukkan dalam bentuk ke dalam hard case seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah modelnya. Ini kita bisa beli di toko buku atau di marketplace ya.
saya pakai yang ukuran yang B6. Harganya juga cukup murah dan terjangkau. Jadi fungsinya ini bisa melindungi dari uang kertas yang usia sudah cukup lama dan kondisi kertasnya sudah cukup rentan, ya. Jadi ini salah satu juga cara untuk menyimpan uang kertas yang saya lakukan. Oke. Nah, selain disimpan di dalam album dan juga dengan menggunakan card case seperti ini, saya juga ada menyimpan uang kertas yang saya simpan di luar album. Nah, biasanya uang itu saya simpan di luar album karena yang pertama karena mungkin albumnya juga nggak cukup gitu ya. Tapi juga ada beberapa yang saya pisahkan. Nah, saya menggunakan saya simpan uang itu ke dalam suatu box, ya, bentuknya seperti ini. Ya, ini kita biasanya mengenalnya dengan istilah dry box ya. Jadi ini adalah kotak khusus di mana di dalam kotak ini ya dia bisa mengatur atau menjaga kelembapan dari kondisi di dalam kotak. Nah, ini adalah kotak khusus yang saya beli di marketplace juga ya. Jadi ada penguncinya secara khusus. Ini ada uang yang saya simpan di dalamnya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada satu alat ya. Ini adalah penyerap kelembapan. Ya, jadi ini menggunakan listrik, bisa kita colokin ya, seperti ini. Ya, biasanya kotak seperti ini juga sering dipakai untuk fotografer ya, untuk menyimpan alat-alat fotografi. Tapi juga kita bisa pakai untuk menyimpan koleksi uang. Nah, kenapa menggunakan dry box seperti ini? Karena kita tahu bahwa untuk uang kertas itu sangat sensitif dengan kondisi lembab ya, kan dapat merusak dari kertas itu sendiri ya. Sehingga maka kita bisa simpan dalam dry box seperti ini agar lebih aman. Nah, kalau teman-teman nggak ingin beli seperti ini, teman-teman bisa buat dry box sendiri ya. Saya akan bisa kasih contoh. Ini adalah contoh dry box yang saya buat secara manual ya. Ini seperti kotak makan ya bentuknya. Jadi saya cari dry box yang punya kuncian seperti ini, dan kalau kita buka di dalamnya itu ada seal ya di samping-sampingnya. Nah, ini sebenarnya untuk menjaga udara untuk masuk dan keluar di dalam kotak gitu. Nah, jadi nanti kita bisa simpan koleksi kita di dalamnya. Nah, untuk tetap memastikan bahwa kondisi di dalamnya itu bebas dari kelembaban, saya juga masukkan di dalamnya ini adalah silika gel. Ya, jadi ini adalah semacam ini alat bantu ya untuk istilahnya mencegah terbentuknya kelembaban yang berlebihan di dalam kotak. Sehingga dengan kita menjaga kelembaban ini akan mencegah terjadinya kerusakan pada kertas dan di mana resikonya salah satunya bisa menyebabkan foxing atau noda di kertas. Nah, jadi teman-teman bisa beli ini silika gel, harganya sangat murah sekali ya. Saya juga beli di sini sangat murah sekali harganya, bisa didapatkan di marketplace juga ya. Jadi kita bisa masukkan ke dalam kotak, nanti kemudian kotaknya kita tutup ya, kita seal, kita kunci. Nah, sudah jadi aman gitu. Oke, nah silika gel ini sangat penting sebenarnya teman-teman. Selain saya taruh juga di dalam dry box ini, saya juga taruh di album saya. Saya singkirkan dulu. Oke. Kalau kita buka album, nah kalau teman-teman lihat ya, di bagian atas ini saya juga tempelkan silika gel juga, karena ini benar-benar bermanfaat untuk menjaga kelembaban ya di dalam album kita, karena kita tahu bahwa kertas itu sangat sensitif sekali dengan kelembaban. Itu kenapa? Karena uang kertas itu dibuat umumnya dengan menggunakan serat
kapas gitu ya, dimana serat-serat itu akan menyerap kelembaban yang dapat mengubah struktur fisik dari uang kertas, sehingga itu kadang memunculkan adanya noda atau kita mengenalnya dengan istilah dan foxing. Nah, selain udara yang lembab, hal yang perlu dihindari adalah menyimpan koleksi kita ya pada ruangan dengan suhu yang sangat ekstrim. Ya, contohnya di loteng gitu ya, dengan suhu yang sangat panas sekali, atau mungkin di tempat yang yang dingin gitu ya, mungkin yang ber-AC yang hidup satu hari full gitu. Ya, kenapa? Karena dengan udara yang ekstrim itu juga bisa dapat mempengaruhi kelembapan dan juga bisa mengurangi kondisi dari kertas kita. Nah, yang terakhir adalah pastikan koleksi kita ini terhindar dari cahaya matahari yang terpapar secara langsung. Kenapa? Karena kertas ini memiliki sifat sangat sensitif sebenarnya dengan cahaya, karena jika kertas ini terpapar cahaya matahari terus-menerus, ini akan merusak kecerahan dari kertas itu sendiri. Jadi pastikan uang kita disimpan ya di tempat yang cukup aman dan tidak terpapar cahaya matahari secara langsung. Oke, itu adalah tips singkat dari Kolektori, gimana cara saya menyimpan koleksi uang. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman punya cara atau pendapat lain dalam menyimpan uang kertas, bisa tambahkan di tips, bisa tambahkan tipsnya di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, dan jangan lupa untuk saksikan terus video Kolektori. Terima kasih.